Jadi pariwisata itu bisa dibilang sumber penopang ekonomi, salah satu sumber penopang ekonomi terbesar di Indonesia. Wow, gitu. oke. Nah makanya itu alasan mengapa saya memilih pariwisata karena memang prospek kerjanya itu banyak banget. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara PDKT perkenalan dengan Kampus Atma edisi Prodi Pariwisata Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dan juga kita bisa bertemu kembali secara online melalui Zoom meeting. Gimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semangat yang lagi menjalankan puasa, semoga lancar-lancar sampai nanti hari yang terakhir. Cialah. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan lebih dulu. Nanti kalau sudah kenalan boleh ya kita saling sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Katarina Aventia Lorenza dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 yang pastinya akan memandu acara PDKT hari ini. Dan sudah bisa dilihat ya, belakang aku di sini udah vibes-nya homey banget. Tadi juga sempat disampaikan ini adalah studio termahal di Jakarta. Itu menarik banget ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah dilihat di poster, kita sudah kedatangan tamu spesial yang pastinya aku tidak sendiri karena aku sudah bersama dengan tamu spesial. Dia merupakan alumni dari Unika Atma Jaya di sini, yaitu adalah Kak Katie Lowell. Tapi sebelum itu, aku izin membacakan sedikit CV-nya dari Kak Katie. Oke. Di sini Kak Katie Lowell pernah intern di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, merupakan alumni Prodi Pariwisata angkatan 2019 yang memiliki peminatan khususnya adalah di Hotel Management. Dan sekarang, for your information nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, langsung diangkat untuk kerja menjadi marketing di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Nah, daripada kita penasaran, langsung aja kita sapa-sapa untuk Kak Katie. Halo Kak Katie. Halo Tia. Oke, mungkin boleh disapa nih teman-teman semua di sini, sahabat Atma yang lagi nonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katie Lowell dan sekarang bekerja menjadi Marketing Communication Officer di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Wih, keren. Oke. Nah, Kak Katie, mungkin tadi sudah kesini hujan ya tadi ya Kak? Wah, hujan. Dari tadi di rumah masih gerimis, untungnya sampai di sini udah ini ya. Udah redaan ya? Udah reda. Oke, tapi tetap excited dong ya? Wah, excited, semangat banget saya hari ini. Semangat banget. Yeah. Oke Kak Katie, mungkin supaya kita lebih enak juga nih kita ngobrolnya santai aja ya. Karena kan ini vibes-nya udah homey, pas banget hujan-hujan dengerin untuk live kita kali ini gitu, lebih enak. Oke Kak Katie, satu pertanyaan penting dari aku, kenapa sih memutuskan berkuliah di Unika Atma Jaya? Oke, jadi alasan saya kenapa memilih Unika Atma Jaya karena ibu saya itu dulu alumni Unika Atma Jaya juga. Oke. Jurusannya sih akuntansi. Oke. Nah, dia itu kalau nggak salah angkatan 1995 gitu. Terus juga paman saya itu alumni dari Unika Atma Jaya juga. Sebelumnya itu pariwisata itu kan sebelumnya namanya P3A kalau nggak salah, itu kepanjangannya Pusat Pengembangan Pariwisata Atma Jaya. Oke. Jadi kalau P3A itu masih diploma, belum strata 1. Oke. Dan memang terbukti ya lulusan Atma Jaya itu berkualitas. Nah, makanya itulah alasan saya kenapa memilih Unika Atma Jaya. Dan kalau nggak salah Atma Jaya itu masuk 3 besar PTS terbaik ya di Indonesia menurut QS Ranking University ya. Betul sekali. Oke. Berarti itu ya, sahabat Atma dan juga teman-teman yang ada di Zoom dan juga live streaming yang ada di sini, memang kalau Unika Atma Jaya itu sempat yang sudah di-mention sama Kak Katie bahwa top 3 PTS menurut QS World Ranking, di sisi lain sudah terpercaya kualitas lulusannya. Itu yang terpenting. Keren. Aku jadi tahu. Keren ya. Oke, baik. Nah, Kak Katie, pertanyaan selanjutnya apa sih yang menarik dan pada akhirnya mengambil prodi pariwisata di Unika Atma Jaya? Oke, mungkin alasan kenapa memilih pariwisata dulu ya Tia. Jadi alasan kenapa saya memilih pariwisata itu karena saya melihat
pariwisata itu prospek untuk di dunia kerjanya itu bagus banget ya. Oke. Jadi pariwisata itu bisa dibilang sumber penopang ekonomi, salah satu sumber penopang ekonomi terbesar di Indonesia. Wow, gitu. Nah makanya itu alasan mengapa saya memilih pariwisata, karena memang prospek kerjanya itu banyak banget. Misalnya jadi hotel bisa, terus di restoran bisa, mau jadi tour guide bisa, tour operation bisa, dan masih banyak lagi. Bahkan I.O. juga bisa gitu. Nah kenapa pariwisata Atmajaya? Karena menurut saya di pariwisata Atmajaya itu fasilitas-fasilitasnya itu lengkap banget ya. Ada laboratorium yang menunjang hard skill kita, terus kita soft skillnya juga dilatih, dan masih banyak lagi deh Tia. Betul ya. Oke. Berarti aku melihat di sini adalah hal yang penting itu adalah terkait dengan prospek dan sebagai sumber penopang ekonomi yang ada di Indonesia sebagai salah satunya. Ya mungkin sebagai informasi juga ya mungkin ya Kak Katie dan juga teman-teman semuanya, bahwa pariwisata di Indonesia itu kan sangat beragam dan sangat kaya gitu ya Kak ya. Dengan adanya prodi pariwisata khususnya yang ada di Unika Atmajaya itu kan pasti sudah go ya, go nasional, go internasional juga seperti itu. Dan mungkin setelah COVID itu jadi lebih meningkat lagi ya. Orang-orang pada mau, aduh aku stres mau healing gitu kan. Apalagi zaman sekarang sedikit-sedikit udah healing, sedikit-sedikit healing. Tapi tenang aja, untuk kantongnya tetap cuan banget ya prodi pariwisata dong. Iya dong. Iya, sumber penopang ekonomi gitu. Oke, baik. Tadi juga di-mention terkait dengan fasilitas. Memang fasilitasnya ada apa aja sih Kak di Unika Atmajaya? Untuk fasilitas di Unika Atmajaya banyak banget ya. Ini kita bicara kampusnya dulu. Di kampusnya tentunya ada library. Jadi kita bisa belajar, terus di sana kita juga bisa berdiskusi loh Tia, gak cuma belajar doang, kita bisa berdiskusi, minjem ruangan diskusi. Terus ada juga kalau teman-teman yang di kampus BSD, kalau mau nongkrong bisa datang ke Le Cafe. Nah, Le Cafe itu salah satu laboratorium dari pariwisata Atmajaya gitu. Terus tentunya masih banyak laboratorium-laboratorium lain yang menunjang hard skill dari mahasiswa pariwisata Atmajaya yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama Kak Zarin ya. Oh iya, kita masih ada satu narasumber lagi ya nanti ya. Oke, tapi belum selesai. Kita masih sama dengan Kak Katie gitu. Oke, berarti aku melihat di sini lab-nya sangat beragam, dan di sisi lain ya pastinya itu membantu Kak Katie juga ya untuk belajar, terus juga untuk praktek di sana gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang untuk pengelola dari Le Cafe-nya itu adalah anak-anak pariwisata ya? Betul. Gimana tuh ceritanya Kak? Menarik deh kayaknya. Iya, jadi mahasiswa khususnya di semester awal itu salah satu penilaiannya itu adalah praktek di Le Cafe gitu. Jadi memang Le Cafe itu yang mengelola semua adalah mahasiswa pariwisata Unika Atmajaya. Wow. Menarik ya, berarti ya di sana berarti kita sudah bisa belajar juga ya bagaimana ketemu dengan customer, kemudian kita melayani dan mungkin jadi barista juga ya. Betul, iya bisa dilihat. Iya, betul. Kita lihat di belakang sini nanti juga akan ditampilkan ya untuk teman-teman sahabat Atma di sini. Oke, kita lanjut Kak. Apa sih support atau peran mungkin dari segi tenaga pengajar atau tenaga pendidik? Gimana Kak? Kalau support itu pasti didapatkan ya. Terutama hard skill, soft skill, dan terutama itu attitude. Nah mungkin hard skill dan soft skill itu bisa dipelajari gitu, tapi kalau attitude itu sangat susah untuk dipelajari dan ditanam gitu. Nah selama 4 tahun ini teman-teman yang nanti akan masuk mungkin bergabung akan diajarkan pentingnya attitude itu, dan attitude itu sangat berpengaruh di dunia kerja nanti. Kalau untuk hard skill mungkin tidak usah diragukan lah ya. Kita ada beberapa mata kuliah yang sangat lengkap, bahkan di pariwisata Atmajaya itu kita belajar bisnis, manajemen, ekonomi, public relation, dan lain-lain. Dan kita untuk hard skill kita juga ada beberapa kelas tambahan, misalnya aja kita diajarkan grooming, ada makeup juga, terus ada wine pairing, table manner, menarik banget kan Tia? Menarik banget, iya betul. Kalau soft skill ya memang kalau di Atmajaya kita dituntut ya untuk berorganisasi, dan memang soft skill itu sangat penting. Betul. Karena memang kalau dari segi soft skill kita punya juga UKM dan UKK gitu ya, unit kegiatan mahasiswa gitu yang memang menunjang untuk pengembangan kepribadian dari mahasiswa tersebut. Gitu dan di Atmajaya sendiri kan lengkap banget kan UKM-nya, semua ada. Semua ada ya di situ ya. Baik dari segi seni, kemudian penalaran itu juga banyak ya di sini. Betul. Oke, baik. Menarik ya, sahabat Atma yang ada yang
di sini yang lagi menonton bahwa di sini aku melihat juga attitude itu juga diajarkan. Iya, betul. Attitude itu penting banget di dunia kerja. Iya. Betul, karena pasti akan dilihat oleh atasan-atasan juga, bahkan oleh lingkungan sekitar ya Kak ya. Gitu. Dan di sini terakhir aku mau mention adalah terkait dengan peminatan. Nah, tadi kan sempat aku mention nih ya, sahabat Atma di sini bahwa Kak Kety ini adalah peminatannya hotel management. Emang ada peminatan apa aja sih Kak di pariwisata? Oke, baik Tia. Jadi di pariwisata Unika Atma Jaya itu ada 4 peminatan. Oke, apa aja? Yang pertama hotel management, terus ada culinary art and kitchen management, terus ada destination planning, dan event management gitu. Jadi lengkap banget Tia. Semua ada. Semua ada ya berarti ya. Jadi kalau aku mau masuk prodi pariwisata, tapi aku nggak mau nih kalau misalnya kerja di hotel, ya udah bisa jadi seorang tour guide gitu ya Kak ya. Bisa jadi IO. Betul. Atau yang mau mengembangkan destinasi di tempatnya, di daerahnya sendiri bisa masuk ke destination planning. Setuju. Keren banget kan? Setuju banget. Berarti acara-acara besar event internasional Indonesia like G20, KTT ASEAN itu juga bisa bergabung di situ ya Kak ya? Betul, iya betul. Iya, itu include of pariwisata juga. Betul, setuju di situ karena event planner lah ya jatuhnya ya. Iya. Oke, baik. Oke Kak Kety, thank you so much. Dan sekarang kita boleh langsung move ke narasumber kita yang satunya ya Kak ya. Di sini sudah hadir secara Zoom meeting. Kita juga di sini ada yang namanya adalah Kak Zarin. Nah, Kak Zarin di sini merupakan dosen dari tim dosen dari pariwisata dan sekarang sedang lanjut untuk studi di Bali. Yes. Oke, langsung aja kita say hi dengan Kak Zarin. Halo Kak Zarin, apa kabar? Halo Tia, selamat pagi menjelang siang. Kalau di sini kita udah siang. Kabar baik, agak flu sedikit, jadi mungkin suaranya agak bindeng gitu ya. Cuaca lagi nggak enak. Kata tadi di sana juga hujan ya? Iya betul, di sini sedang hujan-hujannya kayak hati aku sih Kak. Mungkin hatinya Kak Zarin di sana baik-baik aja ya, tapi hati aku lagi hujan nih. Oke, bercanda. Silakan Kak Zarin. Mudah-mudahan hatinya banjir oleh cinta ya, oleh kasih ya, bukan yang lain. Bukan banjir air mata. Oke. Kita akan ngulik abis sampai ke tulang-tulangnya, sampai to the bone terkait dengan prodi pariwisata di Unika Atma Jaya seperti itu. Oke, siap Kak Zarin? Oke. Kak Zarin, boleh dong dijelaskan secara singkat nih, kira-kira prodi pariwisata Unika Atma Jaya itu seperti apa sih? Tadi Kety udah sempat sebutkan bahwa kita Universitas Atma Jaya pernah punya yang namanya P3A atau Pusat Pengembangan Pariwisata Atma Jaya. Mungkin karena Kety sudah sebut, saya berangkat dari situ ya. Jadi P3A itu didirikan pada tahun 1983. Nah, kemudian perkembangan ilmu pariwisata dengan berbagai konferensi dan meeting gitu. Kemudian pada Agustus 2006, perguruan tinggi mengadakan konferensi, kemudian menyatakan deklarasi ilmu pariwisata yang menyatakan bahwa pariwisata dengan berbagai perkembangan ilmu saat ini, pariwisata itu sudah dapat dinyatakan sebagai ilmu. Jadi pada saat itu hasil dari konferensi itu perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi mengajukan dulu sebelumnya pariwisata itu hanya diploma atau D1, D2, D3 atau D4. Sekarang berdasarkan hasil konferensi tersebut pada tahun 2008 akhirnya Kementerian Pendidikan pada saat itu mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa pariwisata dinyatakan sebagai ilmu dan kita bisa membuat prodi atau fakultas yang fakultas pariwisata atau prodi pariwisata dengan tingkat jenjang pendidikan sarjana gitu. Nah, berdasarkan SK tersebut, Atma Jaya mendirikan prodi pariwisata. Sejak saat itu kami berada di bawah Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya. Nah, prodi pariwisata ini berdiri pada tahun 2010. Sejak itu hingga sekarang, kami sudah meluluskan ratusan sarjana pariwisata yang bekerja di beragam sektor industri pariwisata. Salah satunya Kety, salah satu alumni yang kami banggakan, gitu. Nah, Kety gelarnya sarjana pariwisata. Kety sudah menuntaskan 147 SKS selama 8 semester. Jadi mungkin kurang lebih secara singkat itu gitu ya ceritanya tentang prodi pariwisata. Oke, baik. Menarik sekali ya Kak Zarin di sini ya, karena memang tadi sudah sempat kita deep talk berdua gitu nih terkait dengan bahwa prodi pariwisata Unika Atma Jaya itu juga sangat menarik. Kemudian ternyata
ini ya, perjalanannya tuh panjang gitu ya, belajar banyak hal terkait dengan pariwisata khususnya ya Betul. gitu. Dan tadi aku sempat mention adalah akhirnya prodi pariwisata ditetapkan sebagai ilmu. Ya berarti kan memang pariwisata sangat penting ya untuk Betul. penopang ekonomi yang ada di Indonesia khususnya seperti itu. Oke, baik. Nah, lanjut nih Kak Zarin, apa sih keunggulan dari prodi pariwisata Unika Atmajaya? Oke, kalau keunggulan tadi Katy udah sempat jelasin. Tapi mungkin saya jelasin dari sisi dosennya gitu ya, gimana apa sih keunggulan dari kami yang bisa kami tawarkan untuk calon-calon mahasiswa. Yang pertama, kalau menurut saya itu prodi pariwisata terbuka bagi seluruh latar belakang jurusan pendidikan. Kalau di SMA ada yang namanya jurusan IPA, jurusan IPS, ada jurusan pariwisata, jurusan bahasa, mungkin ada yang jurusan akuntansi, administrasi gitu. Yang mungkin kebanyakan agak sulit kalau misalnya masuk ke prodi yang lain. Tapi kalau di prodi pariwisata, karena ilmu pariwisata itu sifatnya multidisiplin, kami bisa menerima atau menampung dari berbagai macam jurusan tersebut gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi ilmu pariwisata itu juga multidisiplin, kurikulum yang kami susun pun multidisiplin. Jadi kurikulum yang kami miliki itu selalu direview secara berkala sesuai dengan kebutuhan industri dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Jadi tadi Katy juga sudah sempat sebutkan ada 4 peminatan, ada hotel management, event management, culinary arts dan kitchen management, kemudian ada tourism destination management. Nah, kurikulum ini yang total SKS ada 147 SKS tadi itu sudah terintegrasi dengan praktikum, studi lapangan, magang atau internship, betul. Kemudian pada tahun 2020 Menteri Pariwisata menyatakan kita buat kurikulum merdeka namanya. Nah, kurikulum merdeka. Jadi kurikulum kami punya yang namanya program kurikulum merdeka di mana prodi pariwisata memberikan atau menyediakan pilihan untuk mahasiswanya untuk mereka mengembangkan diri semaksimal mungkin sesuai dengan minatnya, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan industri, gitu. Jadi diberikan kebebasan, tapi juga kami punya kewajiban gitu untuk memenuhi kebutuhan industri supaya tadi seperti yang Katy bilang lulusannya nanti berkualitas begitu. Itu yang kedua tentang kurikulum. Kemudian yang ketiga kesempatan mengembangkan diri. Nah, tadi Katy juga udah sempat sebut ada beragam seminar, workshop, pelatihan, pengembangan soft skill, pengembangan hard skill yang diperlukan di industri. Tadi Katy sempat bilang ada basic coffee training, ada wine training, ada grooming workshop, table manner, flower arrangement. Kemudian ada lagi pelatihan protokol dan etiket di tourism industry gitu. Jadi kesempatan mengembangkan dirinya banyak. Itu yang official. Ada lagi yang kita suka membuat namanya public lecture series. Jadi kita mengundang tamu-tamu dari atau partner kerjasama di industri untuk memberikan seminar atau pelatihan ke mahasiswa kami supaya tetap up to date gitu. Bagaimana sih perkembangan industri pariwisata saat ini gitu. Kemudian satu lagi ada kesempatan mengembangkan diri atau mengembangkan relasi dengan sesama mahasiswa pariwisata di Indonesia. Karena Prodi Pariwisata Atmajaya itu bergabung dengan namanya HMPI. Itu Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Gitu. Apalagi banyak sebenarnya. Oke. Kemudian ada fasilitas, tadi Katy juga udah sempat sebut fasilitasnya lengkap. Kita ada lab namanya tadi Le Cafe, kemudian hotel simulation room, ada culinary arts studio, FO simulation room, dan housekeeping. Yang terakhir itu tim dosen yang terbuka, aktif, dan komunikatif dalam membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan minat serta potensi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tapi kita juga tim dosen Prodi Pariwisata itu cukup aktif untuk memfasilitasi pengembangan prestasi, minat bakat, dan juga soft skill gitu. Ngomong-ngomong soal video, maaf Tia, mungkin boleh tolong diputar video Le Cafe yang dibuat oleh mahasiswa kami? Siap. Oke, silakan.
Oke, gimana Kak Zarin? Mungkin ingin menanggapi lagi? Ya, jadi tadi video itu baru tahun lalu kalau nggak salah dibuat oleh mahasiswa kami. Oke. Tapi saya nggak ada Cathy-nya. Video itu menggambarkan aktivitas di Le Cafe sih lebih. Tadi latte art, kemudian meeting dari tim-tim laboran dan mahasiswa terkait pengembangan menu, terkait pengelolaan bisnis kuliner atau kafe gitu. Secara sederhana seperti apa sih gitu. Aktivitas di dalam lab Le Cafe gitu. Oke, baik Kak Zarin. Terima kasih banyak tadi sahabat Atma yang ada di sini sudah menonton bagaimana video aktivitas mahasiswa ketika berada di Le Cafe. Itu baru Le Cafe ya Kak ya, belum lagi fasilitas lainnya, bahkan kita punya fasilitas kamar hotel ya. Wow, keren sekali ya. Mungkin yang ingin tahu lebih lanjut, ya masuk Prodi Pariwisata Unika Atma Jaya dulu dong pastinya, gitu kan ya. Dan tadi di-mention juga nih sama Kak Zarin bahwa ada kurikulum merdeka, ada juga kesempatan untuk mengembangkan diri dan juga relasi. Nah, ngomong-ngomong tentang relasi nih Kak Zarin, kira-kira prospek karir dari pariwisata di sini dan juga hubungannya dengan banyaknya hotel di Indonesia tuh apa aja sih kerjasama perusahaannya? Silakan. Oke, kalau prospek karir tadi Katie sempat jelaskan juga bahwa sangat luas gitu. Kalau sudah lulus nanti mau kerja di mana sangat luas. Karena pada dasarnya ilmu pariwisata itu atau alumni-alumni kami atau lulusan kami itu diajarkan bagaimana cara memberikan produk layanan jasa gitu, hospitality, keramah tamahan, kemudian profesionalitas, terus attitude tadi Kathy juga sempat sebut gitu. Jadi prospek karirnya sangat luas. Misalnya contohnya bisa bekerja di hotel di berbagai divisi seperti sales marketing, public relation, accounting, housekeeping dan lainnya. Dari operasional yang di front line yang berjumpa dengan tamu sampai dengan yang bekerja di backline seperti Kathy, kalau nggak salah Kathy di PR ya, di The Sultan Hotel and Residence, iya gitu. Jadi ada yang backline, ada yang frontline. Kemudian ada juga yang bekerja di bidang event management, seperti misalnya jadi event coordinator, terus jadi merencanakan event. Ada yang bekerja jadi WO atau wedding organizer gitu. Kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan e-commerce, seperti salah satu alumni kami ada yang bekerja di Traveloka gitu. Beberapa juga ada yang membuka coffee shop sendiri atau usaha kuliner mereka sendiri karena memang hobi. Jadi passion setelah dulu suka makan gitu, suka masak, terus setelah minat dan bakatnya diarahkan, jadi makin tahu, jadi tahu gitu gimana caranya supaya minat mereka itu bisa menghasilkan gitu karena ya gitu. Tadi apa lagi? Satu lagi tuh kerjasama gitu Terkait ya. dengan kerjasama perusahaan. Oke, kalau kerjasama itu banyak sekali dari berbagai industri. Ada yang hotel, kuliner, event, sampai dengan destinasi pengelola destinasi. Salah satunya atau beberapa di antaranya itu ada The Sultan Hotel and Residence tempat Kathy bekerja. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kemenparekraf terkait pengembangan desa-desa wisata gitu. Kemudian ada Ice Convention Center yang ada di BSD yang lagi populer gitu sekarang menjadi tempat berbagai event dilaksanakan gitu. Kemudian ada Desa Wisata Borobudur, ada Desa Wisata Mangrove Sari di Brebes. Kemudian yang terbaru kami kerjasama dengan Sheraton Resort di Bali, ada Padma Hotels yang memiliki berbagai cabang hotel di Indonesia, ada di Bali, ada di Bandung gitu. Kemudian ada di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Nusa Dua Hotel. Kami juga bekerja sama dengan Finplus, salah satu bisnis wine gitu di Indonesia. Kemudian ada The Hotel Schools di mana kami bekerja sama terkait pertukaran pelajar, kemudian pengembangan minat dan bakat mahasiswa gitu, dan Superstar Education. Kemudian kami juga bergabung dalam Hill Dikti Pari yang terus membantu gitu, saling memberikan masukan terkait kurikulum, kemudian prospek industri, pekerjaan di industri seperti apa gitu. Oh, satu lagi kami juga bekerja sama dengan Marriott Internationals. Jadi tidak hanya satu atau dua hotel saja, tapi Marriott Internationals berarti semua hotel yang ada di bawah
organisasi tersebut, di bawah pengelolaan organisasi tersebut. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya. Menjawab sekali Kak Zarin ya di sini ya, menjawab sekali ya Kak Zarin bahwa memang kerjasama perusahaan itu kan sangat penting ya sahabat Atma dan juga mungkin yang lagi menonton di sini, bahwa dengan adanya kerjasama perusahaan itu kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan tempat magang, mendapatkan tempat kerja dan segala macam gitu ya. Dan bahkan tadi bekerjasama dengan Kemenparekraf juga ya, kementerian sudah tingkat pemerintahan gitu ya Kak Kety ya gitu. Baik. Oke. Di sini kita sudah berbincang banyak sekali nih Kak Zarin dan juga Kak Kety terkait dengan dosen, kurikulum, kemudian juga terkait dengan kerjasama perusahaan yang tadi terakhir di-mention, dan juga sampai ke fasilitas penunjang untuk mahasiswa, ada cafe dan segala macamnya seperti itu ya. Dan di sini aku mau back to Kak Kety gitu ya. Thank you Kak Zarin sudah mau aku wawancarai untuk siang hari ini. Thank you. Oke. Boleh aku langsung balik ke Kak Kety sekarang. Kak Kety, tadi aku sudah sempat mention sekarang bekerja sebagai marketing di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Kira-kira itu ada relate-nya nggak sih Kak dengan kakak yang dapatkan ketika berkuliah? Tentunya ada dong, Tia. Gimana itu? Jadi kalau marketing communication itu kan lebih, kalau kita dengar marketing communication mungkin orang-orang berpikir lebih condong ke ilmu komunikasi. Yeah. Tapi di pariwisata Unika Atmajaya kita juga ada belajar public relation. Jadi masih relate gitu. Terus kebetulan peminatan saya dan juga tempat saya bekerja itu masih relate hotel manajemen. Jadi seluk-beluk semua tentang hotel, baik dari segi operasional dan lingkungan kerja, ibaratnya medannya itu kita udah tahu gitu, Tia. Betul. Dan saya boleh cerita sedikit gak sih? Boleh silakan. Salah satu keunggulan Atmajaya. Jadi mahasiswa pariwisata Atmajaya itu kan ada wajib magang 1 semester. Itu di semester 7. Jadi mungkin di kampus-kampus lain atau di universitas lain itu memang ada magang khususnya di pariwisata, cuma mereka kalau nggak salah itu ada yang di semester awal, semester 3, itu semester 4, 5, 6. Kalau kita itu semester 7 sebelum kita skripsi, jadi ibaratnya kita itu udah ditempa. Jadi ketika kita magang kita udah firm gitu. Betul. Sudah mantap lah. Setuju. Jadi nanti ketika di dunia kerja pun, ini dari Atmajaya sudah siap nih untuk bertarung pun di dunia kerja sudah siap gitu ya. Oke, baik. Memang sudah dari semester 1 sampai 6 dia ditempa sama teori, sama prakteknya juga di kampus gitu ya. Tapi ketika di dunia kerja pun sudah siap. Betul. Oke, baik. Itu berarti salah satu keunggulan nih prodi pariwisata adalah wajib magang. Tapi dia magangnya itu adalah nanti di semester 7 karena apa? Supaya biar lebih siap di dunia kerja. Gitu ya. Oke, baik. Terakhir, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak nih Kak Kety dan juga mungkin Kak Zarin yang ada di Bali saat ini. Tapi sayangnya waktu harus memisahkan kita, gitu ya. Waktu kan nggak mungkin berhenti gitu. Dan apa sih Kak pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Atma yang lagi nonton juga di live streaming ataupun yang ada di Zoom meeting? Silahkan. Baik, untuk teman-teman yang khususnya mau pilih pariwisata, kalian tuh nggak salah. Apalagi kita sudah menjelaskan kan kalau pariwisata Atmajaya itu keren banget, wow banget, dan memang kita belajar semuanya. Dan fasilitas-fasilitas yang ditunjang pun sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman yang masih ragu, betul sekali gitu. Oke, berarti jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bebas biaya pendaftaran dan juga bebas biaya ini ya dapat beasiswa SPP lah ya bisa dibilang gitu Kak. Keren banget ya, memang dengan hanya ikut acara ini aja bisa dapat beasiswa. Memang Atmajaya keren banget. Atmajaya keren banget ya. Oke, next adalah Kak Zarin di sini. Boleh Kak Zarin menyampaikan pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru dari Unika Atmajaya? Kalau misalnya menurut saya, industri pariwisata tuh nggak akan mati. Karena sekarang kalau misalnya dulu leisure atau pengen jalan-jalan itu, pariwisata atau wisata, bukan kebutuhan utama, tapi sekarang sudah jadi kebutuhan utama gitu. Tadi Kety sempat sebut butuh healing gitu. Itu bukti nyata bahwa permintaan dan kebutuhan leisure atau jalan-jalan itu akan terus bertambah. Artinya, industri pariwisata akan terus membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Nah, disitulah peran prodi pariwisata Unika Atmajaya dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata gitu. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa, kalau saran saya pilih jurusan yang diminati dan dijalani dengan komitmen gitu. Komitmen, semangat mengembangkan diri dan keinginan untuk mempelajari hal-hal baru.
gitu. Karena mungkin saya sukanya A saat ini, tapi ternyata pada saat saya belajar, oh ternyata wawasan saya lebih terbuka. Saya menemukan hal baru dan ternyata itu sesuai dengan minat saya gitu. Nah, karena kalau kita terus mengembangkan potensi diri, nanti pekerjaan yang akan cari kita nggak perlu cari pekerjaan gitu. Mungkin saksi atau bukti nyata itu Kathy, karena pada saat magang, sebelum selesai magang bahkan itu sudah ditanya-tanya sama supervisor saat itu, kamu kapan lulus? Ayo sini masuk ke kerja di tempat kami, kerja sama kami gitu. Itu begitu kurang lebih. Kemudian misalnya ternyata, aduh saya kayaknya nggak minat pariwisata gitu. Ini saya di sini sekali mempromosikan Atmajaya gitu ya. Unika Atmajaya punya beragam fakultas dan prodi yang mungkin bisa memfasilitasi pengembangan minat dan bakat kalian gitu. Jadi mumpung pas lagi ada event ini, kalau minat dengan pariwisata silakan daftar dengan pariwisata. Kalau misalnya daftar menjadi mahasiswa wisata. Kalau misalnya tidak berminat, mungkin bisa ditanya lagi gitu. Kira-kira ada prodi apa sih di sini gitu. Itu dari saya Tia, terima kasih. Siap Kak Zarin, terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight-insight untuk para sahabat Atma yang lagi nonton saat ini. Bahwa tadi aku sempat mention adalah hal penting, industri pariwisata tidak akan mati. Itu dia adalah hal yang terpenting karena apa? Seterusnya bahkan sampai ke depannya terus kita nggak mungkin terlalu workaholic gitu ya, selalu kerja banyak, tapi kan kita butuh yang namanya liburan gitu. Dengan adanya liburan itu kita menjadi salah satu media lah gitu ya, bisa dibilang ya, untuk mereka bisa berlibur kemana saja dan kapan saja seperti itu. Dan di sisi terakhir, kalau misalnya pun kayaknya masih menimbang nih pariwisata atau prodi lainnya, silahkan tentukan pilihanmu untuk bisa berkuliah di Unika Atmajaya karena pastinya tadi fasilitas, kemudian juga dosen atau tenaga pengajarnya sudah dipastikan sangat-sangat berkompeten gitu. Oke, baik Kak Kathy dan juga Kak Zarin, terima kasih banyak sudah bersedia untuk saya wawancarai ya di sini ya. Ada juga Kak Kathy, ada juga Kak Zarin. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin mau say goodbye dulu. Say goodbye untuk teman-teman yang ada di Sahabat Atma. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pasti memiliki beberapa pertanyaan untuk di sesi Q&A kali ini. Bapak dan Ibu dan juga mungkin sahabat Atma yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti bisa saya bacakan dan langsung saya tanyakan kepada kedua narasumber seperti itu. Boleh yang berada di Zoom meeting ataupun berada di mana ya bisa dibilangnya? Oh, di live Instagram. Silakan. Oh, sudah ada satu pertanyaan. Boleh. Oke, pertanyaannya adalah, masih tunggu sebentar, kita sedikit loading di sini. Oke, baik ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan Prodi Pariwisata Unika Atmajaya, kemudian banyak sekali pertanyaannya. Oke. Ini banyak juga nih masuk pertanyaan-pertanyaan melalui private chat, kayaknya malu ya. Gak usah malu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi langsung ditanyakan saja, mumpung kita langsung ketemu dengan kedua narasumber kita. Silakan. Oke, tunggu sebentar ya di sini. Oh, by the way, sesuai dengan di poster, untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab dan juga pertanyaan-pertanyaan menarik untuk bisa kita bahas lebih lanjut, nanti bisa mendapatkan hadiah khususnya dari Unika Atmajaya. Hadiahnya apa nanti akan disampaikan. Oke, baik. Kita tunggu sebentar dulu. Oke. Masih dengan loading. Tidak menjadi masalah. Oke. Oh, Kak Kathy, pada saat dulu kalau nggak salah Kak Kathy ini merantau ya katanya ya? Iya, dari Medan saya. Dari Medan? Betul. Wow, mungkin yang dari Medan atau yang dari luar kota boleh absen, aku kak gitu. Siapa yang dari Medan? Siapa yang dari Medan dan juga siapa yang dari luar kota ya, supaya biar lebih relate gitu ya dengan kehidupan. Berarti sekarang ngekos atau gimana Kak? Iya, sekarang karena kerja jadinya ngekos di Jakarta. Happy gak? Happy banget. Happy banget ya, karena dan memang semangat. Betul. Karena dapat cuannya, dapat juga happy-nya sesuai dengan passion, itu yang penting sih ya. Oke, baik. Oke, di sini sudah ada satu pertanyaan. Apa yang menjadi suka duka dari Kak Kathy selama terjun di dunia kerja sekarang? Silakan. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau dimulai dari suka dulu ya.
Kalau suka karena sekarang saya kerja di tempat magang, saya dulu di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Jadi untuk medannya itu saya sudah tahu lah, orang-orangnya sudah kenal, terus lingkungan kerjanya sudah mengenal, dan job desk-nya itu sudah tahu gitu. Terus kalau dukanya mungkin hampir gak ada ya, cuma tambah sibuk aja mungkin gitu. Iya, benar-benar. Iya, lebih padat. Betul. Sebenarnya dibilang pressure, nggak pressure banget Nggak ya. pressure-nya enak gitu. Pressure-nya enak iya, ya. masih bisa di-enjoy pressure-nya. Betul. Karena kita juga sekalian kerja di hotel itu kan seru ya kayaknya. Iya, dan gitu. memang ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama kuliah itu sudah lengkap gitu. Jadi saat kita terjun ke dunia kerja nanti itu sudah siap, udah lengkap dan sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Betul. Gitu. Oh, dan ini for your information untuk sahabat Atma yang lagi menonton, bahwa bahkan ini ya bukan topik penelitian tapi si The Sultan Hotel itu juga ya Kak, untuk skripsinya Kak. Iya, jadi itu penting itu. Iya, jadi topik skripsi saya itu objeknya itu ada di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Wow, berarti sudah ada ordal di sana juga ya, keren sekali. Bukan orang dalam ya. Tapi lebih ke ini ya, berarti objek penelitiannya juga enak, sudah kerja di sana. Karena sudah pernah magang, makanya saat melakukan penelitian untuk skripsi lebih mudah gitu. Setuju sekali. Oke, baik. Next, apakah ada pertanyaan selanjutnya di sini? Oke, kita masih menunggu dulu. Oke, baik. Nah, Kak Kety, kalau kita lihat di sini juga kan memang kerja di industri pariwisata itu sekarang lagi meningkat banget ya Kak ya? Betul, apalagi kan sekarang memang pemerintah Indonesia sedang menggencar-gencar pariwisata kan, apalagi semenjak COVID kemarin itu lebih ditingkatkan lagi. Betul. Bahkan ini ya Kak ya, dengan dukungan dari pemerintah juga, maksudnya seperti kayak ada acara-acara event internasional gitu ya, apalagi waktu kemarin di Labuan Bajo, itu di Bajo itu juga menjadi pariwisata juga makin meningkat lagi ya. Iya. Oh, ternyata keindahan Indonesia itu juga sangat bagus gitu ya, beragam. Semua destinasi wisata yang ada di Indonesia itu pasti ada daya unggulnya. Yes, ada sisi uniknya gitu ya, Kak, yang kita lihat di sini ya. Oke, baik. Dan memang prodi pariwisata menunjang hal tersebut gitu. Iya, betul sekali Tia. Oke. Sip. Ini ada pertanyaan untuk Kak Zarin gitu ya. Oke, di sini kita masih menunggu dulu. Untuk Kak Zarin mungkin nanti menjawabnya langsung aja ya di open mic gitu. Kalau kuliah pariwisata, apa lebih banyak belajar teori atau praktek? Silakan, Kak Zarin. Halo, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk tadi banyakkan teori atau praktek ya, kami berani bilang 80% teori, 20% praktek. Bahkan sebenarnya 70% teori, 30% praktek. Tapi prakteknya kami itu terintegrasi dengan mata kuliah. Mungkin nanti Kety bisa cerita pengalamannya gimana, maksudnya terintegrasi gimana gitu. Demikianlah untuk sesi PDKT edisi pariwisata kita kali ini. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan selama memandu sesi untuk PDKT hari ini, khususnya adalah di edisi pariwisata. Saya Katarina Aventia Lorenza, terima kasih dan sampai jumpa. Terpercaya kualitas lulusannya Unika Atmajaya. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di PDKT selanjutnya.